Kalau ada yang menyimpang dari kriteria ini, maka berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya di dalam fikih, ya, di dalam fikih misalnya tidak bermadhab. Kalau tidak bermadhab berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi aliran sesat. Ahlus sunnah wal jamaah itu sebenarnya apa? Ini yang ingin kita bicarakan. Kalau berbicara ahlus sunnah wal jamaah, yang simpel itu menyampaikan beberapa hadis tentang perpecahan umat. Misalnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat banyak perbedaan pendapat. Jadi sabda Rasulullah, siapa yang hidup setelah aku meninggal akan banyak perbedaan. Sekarang ini dari meninggalnya Rasulullah sudah 1400 tahun lebih. Berarti perbedaan ini ramai, banyak sekali perbedaan. Kalau ada pendapat berbeda-beda, apa kita bebas ikut yang mana saja? Oh, gak bisa, gak bebas. Tapi bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi ketika terjadi perpecahan umat, Rasulullah memberikan rambu-rambu, mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti ajaran yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini dalam satu versi hadis. Dalam versi hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, Sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Bayangkan saudara, 73 golongan. Di Aceh ini baru 2 yang di luar ahlus sunnah. Dah ribut. Yang menyimpang di Aceh kan cuma 2, dah ribut sampai mana-mana. Apa? Yang pertama Wahabi, yang kedua MPTT. Ini baru 2. Gimana kalau sampai 5? Kalau sampai 10 gimana ini? Ini baru 2 gak ribut ini. Nah, kalau jadi kata Rasulullah 73, semuanya masuk neraka kecuali 1. Para sahabat bertanya, Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Jadi ketika terjadi perpecahan, yang kita lihat itu adalah golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Ini versi yang hadis yang kedua. Lalu yang ketiga, 3 hadis aja. Ketiga, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam, maksudnya para ulama, apabila melakukan kesepakatan itu pasti benar, tidak akan tersesat. Ini yang dalam ilmu agama kita sebut dengan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Berarti kalau begitu, kalau ada kesepakatan, ada ijma', wajib ikut ijma'. Kalau para ulama tidak sepakat, tidak berijma', lalu apa yang menjadi standar kebenaran untuk diikuti? Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Apabila kamu melihat perbedaan pendapat, maka berpeganglah kamu pada golongan mayoritas. Jadi ketika terjadi perpecahan, perbedaan,
kita diperintahkan ikut golongan mayoritas. Nah, ini berarti dua, ijma sama mayoritas. Dari beberapa hadis ini bisa disimpulkan aliran yang tidak sesat atau yang benar itu kriterianya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Yang keempat, mengikuti ijma ulama. Yang kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Jadi kriterianya ada 5, saudara. Ini kriteria ahlus sunnah wal jamaah, ajaran yang benar. Nah, sekarang ada pertanyaan, siapa yang memenuhi kriteria ini? Dari sini para ulama mengambil kesimpulan ahlus sunnah wal jamaah adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam agama mereka mengikuti konsep bermadhab, prinsip bermadhab. Madhabnya apa? Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Ini dalam fikih. Kemudian yang kedua, di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 madhab, yaitu madhab Abul Hasan al-Ash'ari dan madhab Abu Mansur al-Maturidi. Kita di Indonesia mengikuti madhab Abul Hasan al-Ash'ari. Yang ketiga, di dalam tasawuf kita mengikuti madhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ini kriteria ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau ada yang menyimpang dari kriteria ini, maka berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya di dalam fikih, ya, di dalam fikih misalnya tidak bermadhab. Kalau tidak bermadhab berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi aliran sesat. Kalau tidak bermadhab, contohnya yang nggak bermadhab siapa? Yang nggak bermadhab ini contohnya di negeri kita, contohnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu nggak bermadhab, tidak takut kedengaran oleh. Karena kita banyak punya kawan, sekarang sudah banyak bermadhab. Ini yang tidak bermadhab, ya. Nah, kemudian atau bermadhab di luar madhab 4, maka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak bermadhab ini di negeri kita ya Wahabi dalam fikih. Itu gak bermadhab biasanya. Fikihnya tidak bermadhab. Nah, atau bermadhab tapi di luar madhab 4. Contohnya siapa? Syiah Imamiyah, atau Syiah Zaidiyah, atau Khawarij Ibadiyah. Ada 3. Di dunia Islam ini, di mazhab fikih itu ada yang ahlus sunnah ini ada 4, ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang di luar ahlus sunnah ini ada anti mazhab, yaitu banyak Wahabi yang anti mazhab. Kemudian ada Syiah Imamiyah di Iran, Syiah Zaidiyah di Yaman, lalu Khawarij Ibadiyah di Oman. Ini yang sekarang lagi berkembang di dunia Islam. Ya mungkin ada yang kecil-kecil, tapi yang ada di pentas ya fikih ya ini ada 8 ini di dunia Islam. Ini di dalam fikih. Di dalam akidah begitu juga. Kalau bukan Asy'ari, bukan Maturidi, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya siapa? Wahabi. Wahabi ini bukan Asy'ari. Hizbut Tahrir bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Atau Syiah itu bukan Asy'ari, bukan Maturidi. Lalu tasawuf. Tasawuf ini kalau ada kelompok anti tasawuf, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa? Wahabi. Karena anti tasawuf. Jadi bukan ahlus sunnah. Atau bertasawuf
tapi tak sesuai dengan mazhab Junaid al-Baghdadi, berarti tasawufnya menyimpang. Kalau tasawufnya nggak sesuai dengan tasawufnya Junaid al-Baghdadi, akidahnya melenceng. Contohnya siapa? Ya contohnya di Aceh tempatnya. Ya mungkin ada yang saudara sampean atau yang ada keluarganya yang ikut itu. Entah apa namanya, lupa namanya. Nah, sekarang ini kembali kepada fikih ya. Perbedaan Wahabi dengan kita dalam fikih. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dalam fikih dalil yang disepakati ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau Wahabi, Muhammadiyah ini cuma 2. Kata orang Melayu duo. Atau orang mana lagi? Bukan 2 ya, orang Padang duo. Apa? Al-Quran, hadis. Jadi cuma 2. Karenanya mereka sering bilang kembali pada Quran dan hadis. Maksudnya apa? Tinggalkan ijma dan qiyas. Maksudnya begitu. Di antaranya. Kalau kita ada 4, karena 4 ini disepakati. Kalau dalil yang tidak disepakati oleh para ulama salaf bukan 4, tapi 20. Dalil itu jumlahnya sekitar 24 saudara. Selain yang 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ada masalih mursalah, ada amalu ahlil Madinah, ada ibtalul hiyal, ada uruf, dan lain sebagainya. Kemudian ada ilham, ada syar'u man qablana. Ya banyaklah, ada sekitar 24 macam-macam dalil di usul fikih. Cuma yang disepakati ada 4. Nah, kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, ini perlu digugat. Mengapa? Ini korupsi. Mengapa korupsi? Dalil kata ulama salaf 4, ini bilang 2. Korupsi. Coba bayangkan ya, kalau ada pejabat, anggaran pembangunan 4 miliar, yang dipakai 2 miliar. Kira-kira pejabat ini jahat apa gak jahat? Jahat kan? Kalau ada orang bilang dalil kata ulama salaf yang disepakati ada 4, lalu dia bilang dalil ada 2, kira-kira jahat apa gak jahat? Jahat saudara. Makanya Wahabi ini jahat, cuma jahat dalam agama. Jahat dalam agama lebih teruk, lebih parah daripada jahat dalam urusan dunia. Kalau cuma pembangunan jalan ya, dikorupsi, rusak bangun lagi. Tapi kalau urusan agama dikorupsi, nggak bisa dibangun lagi. Kalau ada orang Wahabi bilang kembali pada Quran dan hadis, maka ini perlu digugat. Gugatannya apa? Pertama, ijma'nya mana? Mengapa perlu digugat? Karena pada masa ulama salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau kamu gak mau ijma' berarti kamu sesat. Perlu digugat. Ini yang pertama. Dan Wahabi memang banyak melanggar ijma. Karenanya gak pakai ijma. Ini yang pertama, gugatan pertama. Gugatan kedua, qiyasnya mana? Mengapa perlu digugat qiyas? Pada masa ulama salaf, yang pertama kali menolak qiyas itu aliran sesat. Ada kelompok di dalam Mu'tazilah disebut dengan kelompok Nazamiyah. Pendirinya bernama Ibrahim bin Sayyar an-Nazam. Dia orang yang pertama kali menolak qiyas. Jadi anti qiyas. Qiyas itu artinya apa? Menyamakan. Disebut menyamakan perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.
Itu namanya kias. Dan kias ini gugatan kedua, kias ini perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, salah satu ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa mengambil pelajaran? Mengambil pelajaran itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itu pelajaran namanya. Ada seorang guru, ya, seorang guru mengajar pada muridnya. Ada murid nakal, lalu dia bilang, kamu ini nakal. Itu kakak kelas kamu, karena nakal dulu tak naik kelas. Kamu harus ambil pelajaran. Itu maksudnya bagaimana? Kamu gak naik juga maksudnya. Itu kan namanya kias kan, ambil pelajaran. Kias. Nah, yang ketiga, hukum fikih ini sebagian besar dasarnya kias. Yang banyak itu dasarnya kias. Mengapa kias? Karena nas-nas Al-Quran dan hadis itu terbatas. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum sekitar 500 ayat. Dari 6.000 ayat lebih. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum juga sekitar 500. Sebagian besar dasarnya hukum itu kias. Ini contoh ya, contoh. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, larangan mengambil hartanya anak yatim itu kalau untuk dimakan. Di dalam Al-Quran diterangkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Jadi orang yang makan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim untuk dimakan, itu berarti makan api di perutnya. Ayat ini memberikan pesan haram memakan hartanya anak yatim atau menggunakan harta anak yatim untuk dimakan, haram. Ini kalau gak ada kias bahaya saudara. Kalau gak ada kias, mengapa? Ada pertanyaan. Gimana kalau ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk makan? Untuk apa? Untuk minum bandrek. Atau untuk minum apa? TST. Ada orang ya kerjanya gak jelas, minumannya mahal-mahal. Minum bandrek, minum, ditanya, kamu kok minumannya mahal-mahal? Kerja apa? Saya gak kerja. Loh kok punya uang? Saya pakai uangnya anak yatim. Loh kok dipakai? Ini kalau anti kias bahaya. Nanti akan jawab, loh yang gak boleh kan untuk makan. Ini kan minum. Kira-kira benar apa enggak jawaban begini? Kan gak benar kan? Atau misalnya contoh ketiga. Ada orang rokoknya mahal-mahal. Suka rokok. Kerjanya gak jelas. Ditanya dia, kamu ini rokoknya mahal-mahal. Dari mana uangnya? Saya gak kerja. Dari mana? Saya ini pegang uangnya anak yatim. Loh kok buat rokokan? Loh kan yang gak boleh kalau makan. Ini rokokan ini. Ini kadang-kadang ya orang yang dapat uang haram itu alasannya pakai rokok, gak dimakan. Sama aja gak boleh juga sebenarnya. Alasannya gak jadi daging katanya. Gak jadi darah. Ya emang gak jadi darah tapi kan enak juga. Kan tetap gak boleh. Atau misalnya contoh lagi. Ada orang mengambil hartanya anak yatim. Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk rokok. Untuk apa? Untuk pergi umroh. Kira-kira boleh apa enggak? Kan enggak boleh kan? Enggak boleh. Ya memang yang dijelaskan di dalam Al-Quran memakan.
Yang lain disamakan dengan memakan. Karena biasanya orang mengambil hartanya orang lain untuk makan. Seandainya bukan untuk makan ya sama saja sebenarnya. Ini harta anak yatim. Dan orang yang memegang uang milik fasilitas umum oleh para ulama dikiaskan dengan orang yang memegang harta anak yatim. Misalnya ada orang pegang uangnya masjid. Uangnya masjid. Boleh enggak dipakai pribadi foya-foya? Kan enggak boleh. Dasarnya apa? Dikiaskan dengan harta anak yatim. Kalau enggak ada kias bahaya saudara. Nanti dia jawab, loh enggak ada di dalam Al-Quran dan hadis makan hartanya masjid. Innalladzina ya'kuluna amwalal masjid. Enggak ada. Berarti enggak apa-apa, halal. Enggak bisa begitu. Ini kias namanya. Kias. Atau contoh lain ya, ini harta anak yatim, orang tua. Di dalam Al-Quran menyakiti orang tua. Yang dilarang itu dengan dua cara. Apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata uff. Uff itu artinya sikap yang menandakan seakan-akan anak itu bosan pada orang tua. Atau menolak. Misalnya disuruh-suruh lalu berdesis. Gak cocok. Kan gak boleh kan? Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada orang tua. Artinya yang dilarang dua. Jangan berkata uff. Seperti cemberut. Cemberut itu termasuk uff. Dan jangan membentak. Kalau misalnya ada anak sama orang tuanya sopan sekali. Setiap jumpa nunduk-nunduk dia. Tapi kalau orang tuanya lengah, uangnya diambil. Ini kira-kira termasuk menyakiti apa enggak kira-kira? Menyakiti. Enasnya mana? Enggak ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran enggak ada. Wala ta'khudhu amwalal walidain, enggak ada. Jangan ambil harta orang tua, enggak ada di Al-Quran. Tapi seandainya mengambil enggak boleh juga karena menyakiti. Dikiaskan oleh para ulama. Karenanya kata para ulama, seorang anak enggak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang tua malu. Enggak boleh. Mengapa? Menyakiti. Seorang anak gak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang tua bersedih. Kalau kira-kira orang tuanya bersedih gak boleh. Mengapa? Mengganggu, menyakiti. Nah, ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Jadi kias dalam ibadah itu ada. Jangan dibilang gak ada. Wahabi yang bilang gak ada itu ngawur itu. Mereka ngomongnya apa? Kembali pada Quran dan hadis. Pernah enggak dia baca, belajar tafsir sampai selesai? Enggak pernah. Kita yang di pondok-pondok ini belajar tafsir sampai hatam sama kiai. Belajar kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud sampai selesai. Dan banyak contoh-contoh kias di dalam hadis. Yang sholat contohnya ada, puasa, yang lain-lain ada semua. Jangan dikira gak ada kias dalam ibadah, itu ada. Itu kias yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Para sahabat juga melakukan kias sejak masa Rasulullah SAW. Contohnya apa? Sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah di rumahnya pada akhir malam. Ibnu Abbas ini sering keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah itu ada yang bibinya Ibnu Abbas. Apa bibi itu kata orang Aceh? Tante ya. Hah? Juma. Maci. Maci itu orang Melayu. Sama Melayu. Ya pokoknya bibi lah atau maci. Nah, jadi sering keluar masuk yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas.
Begitu masuk di situ, ternyata Rasulullah mau sholat tahajud. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, faqumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang beliau mau bermakmum. Ternyata apa? Fa akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidai. Lalu Rasulullah ambil tanganku, aku ditariknya, diluruskan dengan beliau. Karena makmumnya sendirian. Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram dah khusyuk, aku mundur lagi. Tadinya diluruskan oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah fokus sama sholatnya, mundur lagi. Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qalali, Rasulullah bertanya kepadaku, ya Ibn Abbas, ma baluk ja'altuka bikhidai fatahnas. Ibnu Abbas, kamu ada apa? Tadi kamu aku luruskan malah mundur. Artinya apa? Rasulullah ini ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu dengan pendapatnya sendiri, Rasulullah gak langsung bilang bid'ah saudara. Ditanya dasarnya. Kamu tadi aku luruskan, kenapa mundur? Coba ada Wahabi pasti marah itu. Ibnu Abbas, tadi oleh Rasulullah kamu diluruskan, berarti sunnah. Lalu kamu mundur, berarti bid'ah. Coba ada Wahabi. Untungnya Wahabi belum ada. Wahabi ini baru kan saudara ya. Ternyata apa? Ibnu Abbas jawabnya pakai kias. Kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidhaik. Wa anta Rasulullah alladzi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang diberikan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Sampean ini derajatnya di depan kami. Maka sholat pun ya jangan luruslah kami, gak pantas. Rasulullah derajatnya di depan kami. Maka sholatnya di depan kami juga. Kalau lurus gak pantas. Ini namanya kias. Mengkiaskan, menyamakan posisinya di dalam sholat dengan posisi derajat Rasulullah di hadapan Allah. Ternyata apa? Mendengar jawaban itu fa'ajabahu. Rasulullah kagum dengan jawabanku. Wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Lalu Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan kecerdasan. Dapat bonus saudara. Artinya apa? Orang yang melakukan amalan yang berdasarkan kias itu gak disalahkan tetapi dihargai. Ini sunnahnya Rasulullah. Dan ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, makmum dengan imam hanya berdua, makmum mundur sedikit. Mengapa mundur sedikit? Menjaga adab kepada imam. Dasarnya Ibnu Abbas yang diakui oleh Rasulullah SAW. Kalau Wahabi biasanya ambil lurus. Kalau ambil lurus, kalau tumitnya lurus, ini dalam satu kondisi bisa batal. Kok bisa batal? Karena imam dengan makmum itu gak boleh lebih maju dari imam. Kalau ada imam orangnya pendek, makmumnya sendirian orangnya tinggi, lalu tumitnya lurus. Kira-kira waktu sujud dan ruku, waktu ruku dan sujud yang lebih maju ke depan siapa kira-kira? Kan makmum. Akhirnya jamaah yang baru datang bingung. Ini yang mana yang imam? Tadi yang baca takbir intikal yang kiri. Tapi yang maju kok yang kanan. Bingung jamaah yang baru datang. Ini mazhab Imam Syafi'i. Nah, artinya apa? Kias di dalam ibadah itu ada saudara. Makanya kias itu jangan ditiadakan. Dan sebagian besar hukum fikih itu dasarnya adalah kias.